Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak, terutama panitia pengajian. Mohon maaf terlambat karena macet, parkir 15 menit. Susah. Jadi masih ada waktu kita 35 menit. Nggak apa-apa, yang penting ngaji. Nggak ada masalah. Panjang-pendek ceramah, amplop tetap sama aja gitu. Nggak ada ruginya itu ya. Agama kita itu ditunjang oleh 3 pilar. Malaikat Jibril menyebutnya itu dengan istilah iman, Islam, ihsan. Itu istilahnya. Nah, maksudnya itu iman itu akidah, keyakinan. Islam itu adalah ibadah. Ihsan itu adalah akhlak, moral. Jadi kalau ada ayat peluklah Islam secara sepenuhnya, ya ini yang dimaksud. Akidah kuat, ibadah rajin, akhlak bagus. Gitu. Nah, kita ini kebanyakan banyak yang kurang sempurna. Ada yang imannya kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya kurang bagus. Ada yang akhlaknya nggak keturunan, bagusnya luar biasa. Ya, ibadahnya rajin, imannya rapuh. Dapat cobaan harus kedukul segala macam. Nah, ada juga yang iman kuat, akhlaknya bagus, ibadahnya. Orang sholat 5 kali sehari, dia 5 hari sekali. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Dululah Islam itu secara keseluruhan. Tafsir ilmiahnya itu, jadi akidah harus kuat, ibadah ya harus tekun, akhlak harus bagus. Makanya saya kaget itu membaca satu buku, katanya banyak negara yang non muslim, tidak Islam tapi Islami. Nah, di antara negara diteliti itu rupanya New Zealand, itu orangnya Islami. Jadi yang ditonjolkan adalah moral rupanya Bapak. Jadi orang di New Zealand itu rupanya sifat moralnya tinggi, kepercayaannya sesama seseorang itu, kehormatannya, nah itu Islami. Gitu. Jadi banyak. Nah, kita ini 3 itu yang harus kita pegang. Akidah kuat, ibadah tekun, akhlak bagus. Begitu. Nah, baru kita bicara masalah akidah, keimanan. Iman itu adanya di hati. Ideal. Saya suka membuat contoh, orang beriman itu ibarat buah-buah manggis. Biar hitam di luar, bersih di dalam. Nah, kalau orang nggak punya iman itu ibarat buah itu buah kedondong. Licin di luar, kusut di dalam. Iman itu kira-kira begitu. Jangan sampai jadi kedondong itu kusut. Dapat iman, nggak mau bersyukur, dapat musibah, keluh kesah, lihat teman maju susah, lihat teman susah malah senang. Kan begitu. Mana naik pangkat yang sebelahnya sebelah, kan begitu lagu-lagu kedondong semua. Jadi itu iman. Bahkan Imam Ghazali sampai mengatakan begini, iman itu seperti di hati, hati itu seperti cermin, kaca. Jadi kaca itu dia umpamakan itu ada sifat orang beriman. Pertama santun, yang ngaca. Jadi kalau kita ngaca ibu, alis miring ya dikasih tahu miring, nah itu kesantunan. Jadi orang beriman itu harus santun. Yang kedua setia. Jam berapa aja mau dipakai cermin itu kan, dia tetap taat, setia setiap saat. Orang beriman itu harus setia dengan aturan. Jangan ngatur sendiri. Kita diatur dari bangun tidur sampai mau tidur diatur oleh agama. Apalagi bermuamalah, apalagi ibadah, apalagi bergaul, itu diatur semuanya. Mau ke kamar mandi aja diatur, mau tidur diatur. Ambil memotong kuku, sunnah motong kuku itu adalah telunjuk kanan dulu. Begitu ruwetnya itu. Nah, kita kan nggak tahu dengan aturan itu.
Dianggap nggak penting, makanya banyak yang ngatur sendiri. Suami ngatur sendiri, istri ngatur sendiri akhirnya. Kondangan sendiri, ke rumah sakit sendiri, lahir sendiri, tinggal ngomong sendiri aja yang belum. Jadi hati-hati. Yang ketiga katanya sifat cermin itu sabar. Jam berapa jam mau dipakai oke. Nah, orang beriman harus sabar. Yang kelima katanya sifat cermin itu tidak pernah pilih kasih. Siapa yang ngaca boleh, artinya orang beriman tidak melihat suku dan golongan. Yang keenam katanya sifat cermin itu jujur. Kalau yang ngaca itu jelek ya jelek, yang ngaca itu cakep ya cakep, yang ngaca putih ya putih, yang ngaca nenek-nenek ya nenek-nenek. Gak mungkin dirubah oleh cermin ini. Itu sifat orang beriman, jujur. Yang keenam kata Imam Ghazali, sifat cermin itu bisa nyimpan rahasia. Tidak pernah diungkap siapa yang ngaca sebelum kita. Gitu. Jadi orang beriman harus bisa nyimpan rahasia. Istri simpan rahasia suami, rahasia mertua, nggak usah diomongin. Rahasia desa, nggak rahasia ipar, tak usah cerita. Harus disimpan rahasia-rahasia itu tadi. Boleh dibongkar dalam berfatwa hukum. Nah ini kan terkadang kan suka istilah apa namanya curhat-curhat itu. Ngomong sana ngomong sini. Timbulan nanti fitnah, timbulan nanti ghibah. Nah kayak begitu itu. Ghibah itu artinya membicarakan aib orang. Nah, itu nggak dibenarkan dalam agama. Nauzubillah, jangan. Paling berat dosa ghibah itu. Imam Ghazali itu ngasih tahu Pak, dosa sekali menggibah itu sama dengan 40 kali berzina. Nauzubillah min dzalik itu. Itu perbandingannya kata Imam Ghazali itu. Kenapa kok bisa begitu? Kan orang berzina katanya dosa cukup yang berzina minta ampun, Allah bisa ampuni. Tapi kalau ngomongin orang sampai kiamat, kalau orang itu nggak memaafkan jadi persoalan. Itu yang repot itu. Jadi hati-hati memfitnah, menggibah itu hati-hati. Gitu. Terutama kaum ibu hati-hati itu. Istilahnya menggosip bahasa televisi. Gosip, hot gosip, check and recheck, kasar kusuk, buah bibir, bibir plus, kiss plus, infotainment, silet, was-was. Itu bahasa televisi. Salipta, obsesi, folsop, insert, itu kan bahasa televisi semua. Nah, itu yang keenam, sifat orang beriman menurut Imam Ghazali tadi. Di dalam Al-Quran, masalah keimanan ini, merawatnya itu diumpamakan Allah seperti menanam pohon. Itu di surat Ibrahim ayat ke-25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Apakah kamu tidak memperhatikan Allah membuat satu tamsil perumpamaan yang baik untuk bisa menjaga dan merawat iman kamu? Perhatikanlah pohon yang baik. Nah setelah diteliti, dilihat, dikembangkan oleh para ahli-ahli ilmu, ahli-ahli tafsir, ternyata ada 4 hal untuk merawat pohon itu baru baik itu. Yang pertama, rajin disiram. Nah artinya iman kita itu harus rajin disiram, Bapak. Nah, menyiram iman ini kan dengan pengajian, majelis taklim, zikir, baca Quran, itu termasuk nyiram iman. Yang kedua, tanahnya harus subur. Artinya iman yang mau ditanam di hati kita ini jangan sampai hatinya kotor. Nah, kotoran hati itu ada di brosur kita ini. Itu makna brosur kita itu. Nah, yang ketiga katanya kalau nanam pohon itu harus dipagar. Pagarnya itu harus ada sifat khauf, rasa takut kita kepada Allah. Yang keempat harus dipupuk. Nah, pupuk itu rupanya amalan-amalan sunnah yang harus diperbanyak. Jadi kalau kita melihat menanam pohon ini, yang pertama adalah cari dulu tanah yang subur. Artinya iman bisa hidup kalau hatinya bersih. Nah hati kita bisa kotor ini ada 3 perkara yang suka ngotorinya. Mereka sebut pertama syirik, kedua bid'ah, ketiga maksiat. Itu aja. Syirik ini ada syirik dalam ibadah, artinya beribadah
tidak menyembah Allah. Musyrik, syirik berarti orang yang selain dari Islam ya otomatis menyembah yang selain Allah disebut syirik. Orangnya disebutnya musyrik. Nggak bisa disebutkan oh sama agama benar tujuannya. Lah musyrik kok. Nggak bisa. Itu namanya syirik dalam beribadah. Mengakui Tuhan yang selain Allah atau menggabung Tuhan Allah dan Tuhan yang lain dari Allah. Nah itu udah syirik. Yang kedua ada lagi namanya istilahnya itu syirik dalam doa. Ya, dia lebih yakin minta dengan yang selain Allah ketimbang dengan Allah. Ada lagi syirik dalam tujuan, dia berbuat itu tidak karena Allah. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Oh bantu, ada tujuannya. Bukan lillahi ta'ala, bukan. Apalagi kemarin lagi pemilu. Oh banyak bantuan-bantuan. Belum tentu karena Allah membantu itu. Nah, itu namanya syirik dalam tujuan. Ada lagi istilah ulama tasawuf itu syirik dalam kecintaan. Nah syirik dalam kecintaan mencintai sesuatu melebihi kecintaannya dengan Allah. Hati-hati itu, banyak. Kita mencintai sinetron aja sampai lupa sholat. Jangan sampai tergolong dalam syirik dalam kecintaan itu. Ada yang mencintai keris melebihi kecintaannya dengan istri. Oh, yang menyelamatkan saya ini kan keris ini. Oh, gara-gara keris ini nggak dimandiin, oh maka saya di PHK. Oh, dapat anak, kasih nama Sri Prihatin. Begitu. Jangan syirik dalam kecintaan. Ada yang syirik dalam kecintaan sampai apa? Mencintai batu, dianggap pembawa rezeki, dianggap wah macam-macam. Itu disalahkan. Yang kedua bid'ah. Supaya gampang yang namanya bid'ah itu adalah setiap perbuatan ibadah yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Begitu aja. Kalau ilmu fikihnya itu bid'ah itu yang tidak dicontohkan Nabi. Bahkan ada yang menerjemahkan yang tidak dicontohkan Nabi dan tidak diadakan Nabi itu bid'ah. Harus kalimat yang benarnya adalah yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau dasar bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi nanti repot. Speaker nggak ada di zaman Nabi, ya bisa juga disebut bid'ah. Iya. Sajadah nggak ada di zaman Nabi ini, nggak ada. Ya, jadi yang bertentangan dengan Quran dan hadis itu yang disebut bid'ah. Yang paling banyak adalah maksiat hati. Di brosur nggak usah disebut, tinggal dibaca 40. Subhanallah. Nah, menurut Imam Ghazali, karena Imam Ghazali yang mengumpulkan ini berdasarkan hadis Nabi 40 itu, Pak. Semua ada hadisnya itu. Disebutkan di situ. Dari 40 ini yang paling besar katanya 10. Biangnya dari yang 40 ini ada 4. Nah, itu aja dulu. Dilihat-lihat aja ada 4. Pasti ada di situ. Pertama, sombong. Sombong. Makanya syaitan itu sangat senang kalau kita itu sombong. Karena itu bakal jadi maksiat akibat sombong. Itu banyak timbul maksiat lain. Sombong. Tidak menghargai orang, itu termasuk sombong. Meremehkan orang, itu termasuk sombong. Nah, kalau kita bisa sombong, kata Imam Ghazali itu karena kekayaan, karena merasa kaya, sombong. Orang tidak dihargai. Hati-hati, kekayaan itu kan nggak dibawa mati, tinggal semua. Ada yang sombong karena turunan. Itu merasa turunan darah biru, ketemu darah kotor, sombong. Ada yang sombong itu karena jabatan, merasa jadi pejabat, waduh, timbul kesombongannya. Nanti udah pensiun, baru. Jadi pikir bahwa kita nggak selamanya jadi pejabat. Nah, kalau pensiun, kalau udah pensiun nggak ada lagi orang ngantri. Lalar aja nggak mau ngantri.
Ada juga yang sombong itu karena kegagahan, kegantengan, ada waktu sakit. Begitu sudah jadi pelajaran semua. Ada yang sombong itu karena kecantikan, ada waktu jadi nenek-nenek. Gak usah disombongkan kecantikan itu. Udah jadi nenek, udah gak ada lagi sombongnya. Hati-hati. Alis sudah gak beriring, lesung sudah lenyap. Kalau udah jadi nenek-nenek. Bibir yang tadi pecah delima udah berubah pecah genteng, hancur semua. Jadi jangan disombongkan. Jadi kekayaan nggak usah disombongkan, nggak dibawa mati. Walaupun ada dalilnya, oh pantas dia sombong kaya. Nah ini yang repot, kita yang miskin ini sombong. Kena itu, kena puisi setan. Setan ada puisi, puisi kantin, puisi ganda suri. Biar miskin nyombongkan diri. Nah, itu bisikan setan. Kena. Kalau miskin memang disuruh setan sombongin aja. Yang boleh disombongkan itu, nyombongkan itu adalah ngobatin orang sombong. Begitu. Itu dibenarkan nanti. Ini ada orang sombong gimana? Nasihatnya nggak mempan. Diperingatkan, apalagi nah, orang sombong, orang kaya. Nah, ngobatinya sombongin lagi. Sombongin lagi. Itu dibenarkan. Jadi dengan niat untuk supaya dia sadar. Saya Pak D punya pengalaman dikit ya. Semua maksiat yang ada di situ itu masih bisa berkoalisi, istilahnya itu ya, bermusyawarah. Yang nggak bisa bermusyawarah bersatu itu sombong. Nggak ada orang sombong itu sama-sama bersatu. Yuk kita sama-sama sombong, nggak ada, nggak bisa. Coba dah perhatikan, karena sombongnya kan nggak bisa bersatu, Pak. Begitu. Saya pernah ngajar satu pengajian ibu-ibu di Permata Hijau. Habis sebelum saya ngajar itu dapat SMS dari seorang ibu jamaah yang mau hadir. SMS-nya Pak Ustadz, itu yang punya rumah nanti dinasihatin aja. Ya, programnya tinggi begini. Ya udah, kita kan nggak bisa nuduh, nanti kita lihat aja lah. Tapi kita singgung. Udah pengajian kita, ceramah. Habis ceramah, makan. Itu biasa ibu-ibu kalau makan jam Pak, makan kalau habis pengajian. Pusing, pasti makan biasanya dia. Terus baru dikenalin yang punya rumah. Wah benar, kata SMS tadi benar. Oh sombongnya. Jadi ngomongnya ya pokoknya luar negeri semua. Begitu. Sendal-sendal bekas saja itu bukan dibeli di Jalan Surabaya, belinya di Taiwan. Beli sendal bekas saja di Taiwan. Astagfirullah. Di Surabaya udah elit itu jangan barang bekas di Surabaya, ini di Taiwan. Ngomongnya main uang semua. Nah begitu saya mau pamit, dia bilang begini, ibu ini, Pak Ustadz di jadwal 2 bulan lagi Pak Ustadz ngisi di pengajian ini, betul? Di rumah ini, iya, sudah ada di jadwal 2 bulan lagi. Ini kanan 4 mata katanya, saya pesan dari sekarang Pak Ustadz. Kalau ngajar di tempat ibu ini, tolong nanti diingatkan. Kenapa? Itu orangnya sombong kali. Astagfirullah, mana yang sombong adalah. Dia bilang sombong kali. Ini begini. Rupanya yang dibilangin sombong kali itu yang SMS tadi. Oh, jadi nggak bisa bersatu sombong itu. Yang SMS tadi. Ngaji bakal ngaji tempat dia 2 bulan lagi kayak saya. Tolong nasihatin yang punya rumah kan. Yang punya rumah juga mesen nasihatin nanti 2 bulan lagi. Nah, ini juga sombong. Oh benar, sombong gak bisa bersatu. Begitu. Nah sejarah itu sudah diturunkan semua di dalam Quran. Yang sombong di zaman Nabi Adam ada, zaman Nabi Nuh ada, zaman Nabi Ibrahim kan terkenal Raja Namrud sombong. Itu Raja Namrud itu Pak, sombong. Sampai dia bilang dengan Nabi Ibrahim,
Katanya Rasul, katanya Tuhanmu punya pasukan malaikat. Iya, kata Nabi Ibrahim, betul. Coba sekali-sekali lawan pasukan elit saya, 100.000 pasukan. Saya siapkan bulan depan. Lawan dengan pasukan Tuhanmu. Coba sombongnya Namrud. Suruh ngelawan pasukan elitnya 100.000 menghadapi pasukan Allah, malaikat. Nah, berdoa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, katanya, tolong lawankan pasukan Namrud ini dengan makhlukmu yang paling lemah saja. Itu doa Nabi Ibrahim. Sedangkan si Namrud tadi minta malaikat, pasukan Allah. Nabi Ibrahim cuma mohon, tolong kirimkan makhlukmu yang paling lemah, tolong lawan. Apa yang Allah kirim? Nyamuk. Nah, nyamuk. Ternyata dikirimin Allah nyamuk dengan pasukan Namrud itu, Pak. 100.000 mati semua, Pak. Mungkin yang dikirim nyamuk DBD, demam berdarah. Jadi nyamuk DBD sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Itu pasukan Namrud. Digigit Senin, Rabu, au. Nggak ada yang pulang lagi. Yang digigit Selasa, Kamis, au. Nggak ada rumah sakit kan. Nyamuk demam berdarah. Matinya Namrud juga karena nyamuk, Pak. Setiap Namrud tidur, nah sejak itu nyamuk bersarang di lubang hidungnya. Dan dia harus terbangun membuang nyamuk ini. Pakai air nggak bisa. Cara membuang nyamuk ini harus digetok lehernya. Jadi ada pembantu khusus ngegetokin leher Namrud ini. Itu pembuang nyamuk. Baru bisa tidur, baru selesai tidur nyamuk datang lagi, bersarang lagi. Sampai matinya karena nyamuk. Itu sombongnya Namrud. Mau ngelawan malaikat, nyamuk aja nggak kuat. Gitu ceritanya. Zaman Nabi Musa, ya Ramses, Fir'aun. Fir'aun itu gelar raja-raja kafir di Mesir. Sombong juga kan, ngaku dirinya Tuhan. Coba bayangkan, nggak kuat ngadapin Nabi Musa dengan mukjizat yang diberikan Allah. Sejak dari sihir, tukang sihir, 100 tukang sihir. Itu contoh orang sombong semua. Itu sombong. Yang kedua apalagi hasad. Ketiga hubbud dunia, tulul amal. Yang keempat serakah. Nah itu biangnya. Jadi kalau dilihat sombong, hasad, hubbud dunia, panjang khayalan, gila dunia, lupa akhirat, dan yang keempat itu serakah. Ada penelitian ahli ilmuwan Jepang tuh mengeluarkan satu penelitian, katanya 4 sifat ini memang penyakit dunia: sombong, serakah, hubbud dunia, khayal terus, sama hasad, dengki. Jadi hasil penelitian dia itu kalau sombong katanya lebih banyak masyarakat di benua Amerika. Jadi bangsa Brazil, Meksiko, Amerika itu gaya-gaya itu sombong untuk ukuran kita timur ini. Itu biasa. Mantu ngangkat kaki duduk depan mertua itu nggak sombong buat dia, itu buat kita sombong udah kan. Masih minum pakai tangan kiri itu dianggap nggak sopan udah. Nah kalau di sana tuh biasa. Hasil penelitiannya itu, Pak. Kalau serakah katanya itu lebih banyak didominasi orang di benua Eropa. Kebanyakan serakah. Semua dibisniskan. Sekarang lagi populer bisnis bola. Coba harga pemain bola itu Bapak tahu. Ronaldo itu gajinya 5 miliar sehari ukurannya. Gaji apa 5 miliar sehari. Penjajah dari Eropa semua. Sifat serakahnya tinggi. Penelitian ilmuwan Jepang itu. Kalau khayal dunia, itu orang Afrika banyak menghayal. Termasuk itu Timur Tengah lebih banyak menghayal. Kalau hasad, dendam, dengki, iri, orang Asia, termasuk Indonesia ini. Jadi
jangan kaget kalau ada pejabat nggak mau saling tegur puluh tahun. Biasa memang hasadnya tinggi orang Asia, dendamnya tinggi. Begitu, dendamnya tinggi. Liga Champion 3 tahun yang lalu, Liga Champion itu Everton berhadapan dengan MU. Kalau sekarang masih semifinal Liga Champion ini. Semalam Real Madrid lawan Munchen. Pelatih Munchen itu sombong, akan menyiksa Real Madrid, dianggap masuk neraka bertanding di kandang Munchen per tahun nanti. So ternyata hasilnya Real Madrid membuat malu Munchen semalam 4-0. Oh, habis bola tahajud subuh kan. Jadi, makanya saya senang Ramadan besok, kan lagi Piala Dunia. Pagi ya, oh benua Amerika. Sombong itu. Jadi rupanya kalau udah sombong hati-hati, pasti hancur. Semua udah dibuktikan oleh Allah yang sombong itu. Sebab sombong ini pakaian Allah, jangan dipakai manusia. Nah, kita ini kebanyakan hasad, dendam, dengkinya itu. Nah 3 tahun yang lalu itu waktu Liga Champion itu Pak, saya tahu persis aturan. Ini kesalahan wasit yang tidak melihat pemain MU itu handsball di kotak penalti. Harusnya penalti, karena wasit nggak melihat, padahal pemain udah ngangkat tangan. Terpaksa nggak dikasih penalti karena nggak lihat. Tapi nggak ada sifat dendamnya waktu itu. Jadi saya lihat walaupun Everton yang menang, pelatih Everton sama MU masih jabat tangan, sama wasit masih jabat tangan walaupun dia salah. Subhanallah. Saya acungin jempol, bagus juga. Nah itu wasit kalau main di Senayan mati. Bisa tahu penalti karena di penalti kan. Oh ya. Padahal Liga Champion. Jadi hasad, dendam, dengki itu orang Asia tinggi. Coba lihat kekuasaan di Thailand, saling mengkup aja, nggak ada berhenti. Kekuasaan yang berkuasa dikup, balas dendam lagi dikup lagi. Jadi peneliti Jepang itu tadi, kalau sombong katanya benua Amerika, kalau serakah Eropa, kalau hayal itu banyak Afrika, kalau hasad dengki Asia. Memang 4 penyakit itu yang ada di brosur biangnya itu. Nah, yang ketiga, setelah hasad, dendam, dengki tadi, hubung dunia, jangan sampai lupa. Itu semua bakal celaka Pak, yang sombong celaka, yang serakah celaka, yang yang hubung dunia, yang sombong celaka, yang hasad juga bakal celaka Bapak. Nah termasuk yang serakah, semua ada sejarah di Quran. Zaman Nabi yang serakah itu dicontohkan Sa'labah, begitu. Zaman Nabi Musa dicontohkan Korun, yang serakah, nggak mau ngeluarin zakat, sampai ditenggelamkan hartanya itu oleh Allah ke dalam bumi, makanya disebut harta Korun, karena sejarah Nabi Musa itu. Jadi semua Rasul itu punya, dihadapkan dengan orang yang sombong, orang yang serakah. Sampai ke zaman Nabi Isa Pak, dicontohkan Allah, ada sahabat, malah jadi sahabat itu dengan Nabi Isa, tapi serakah, sifatnya itu serakah. Itu pernah jalan dia dengan Nabi Isa berdua, mau diajak Nabi Isa pergi, kita nanti pulang sore, kata Nabi Isa. Oh siap, memang dia sahabat. Pergi, Nabi Isa kan sekaligus berdakwah, maksudnya itu Nabi Isa sekaligus berdakwah. Karena mau pulang sore, Nabi Isa bawa perbekalan. Makan tuh roti. Kalau kayak kita makan nasi kotak, 2 kotak. Buat makan siang, 2 kotak. Sekotak buat Nabi Isa, sekotak buat temannya. Nah, tapi zaman itu roti.
2 potong roti gede, dan itu kenyang. Dibawa oleh Nabi Isa di tengah jalan. Kebetulan karena siang hari Nabi Isa ini harus mandi di air wudhu, ya begitu ceritanya, mandi ngambil air wudhu. Itu sifat-sifat Rasul semua, Pak. Nah kemudian mandi itu agak turun, sedangkan daratannya agak naik. Jadi mandilah Nabi Isa dulu. Maksud Nabi Isa selesai mandi nanti mau makan roti sama temannya itu. Bisa ke atas, buka kantong yang dibawa, dia bingung, rotinya hilang. Kaget juga Nabi Isa, gak mungkin masa ini sahabat ngambil roti, buat saya dimakan, buat dia dimakan. Ditanya oleh Nabi Isa, tadi makan roti di dalam kantong yang kita bawa ini enggak? Enggak. Astagfirullah. Saya, kata Nabi Isa, ini makan bawa roti untuk makan siang kita berdua, 2 potong besar-besar. Saya sepotong, kamu sepotong. Kok ini enggak ada, masa saya lupa orang di bawah? Enggak tahu juga, kata teman. Lupa kali enggak bawa, oh bawa. Bawa, kata Nabi Isa. Ya sudah. Rupanya ini si sahabat memang serakah. Nabi Isa mandi, dia makan 2 potong roti itu dimakan, tapi nggak mau ngakuin kesalahan dia biasa. Kayak kita juga pejabat kita juga bisa. Udah, kita lanjutkan perjalanan, kata Nabi Isa. Ya, jalan. Nah, sampai sejam 2 jam perjalanan, ternyata ini harus menyeberang, Pak. Menyeberang satu sungai. Tapi nggak besar, kali aja. Tapi ini nggak berani karena dalam. Jadi Nabi Isa itu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku adalah seorang Rasul, mau mengajak sahabat untuk menyampaikan dakwah di satu tempat, dan kami harus menyeberang, sampan tidak ada. Tolong bisakan, kata Nabi Isa, aku dan sahabatku ini berjalan di atas air. Itu doanya. Jadi Allah izinkan, silakan berjalan di atas air. Berjalan tuh Nabi Isa dan sahabatnya di jalan di atas air, Pak. Jalan kaki. Dikeraskan oleh malaikat kali air itu sengaja. Sampai ke seberang. Nah sahabatnya itu geleng-geleng kepala, seumur hidup katanya. Baru sekarang saya bisa jalan di atas air. Sampai diulangi lagi sama dia. Nah begitu diulangi nggak bisa ya. Sahabatnya itu tadi. Nabi Isa senyum. Apa yang barusan terjadi? Kekuasaan Allah. Luar biasa karena kau seorang Rasul. Begitu. Dan saya juga dapat manfaat, bisa jalan di atas air. Kau yakin bahwa itu ilmu Allah? Yakin. Yakin Allah Maha Kuasa? Yakin. Allah Maha Tahu? Yakin. Yang nyolong roti siapa? Kacau juga ini. Udah, jalan lagi. Terus aja kalau begitu. Nah karena Nabi Isa sudah sebagai manusia yang sudah hampir sore, sudah harus lapar, kita istirahat di kaki sebuah bukit. Istirahat dia berdua. Berteriak Nabi Isa, wahai makhluk Allah yang ada di bukit ini, tolong datanglah kemari. Maksudnya tujuannya ngambil rusak manjangan. Yang ada manjangan di sini tolong kemari. Ternyata suara Nabi Isa itu didengar oleh para manjangan tadi dengan wahyu Allah. Ibu manjangan datang bersama 2 ekor anaknya. Datang nyamperin Nabi Isa. Sahabatnya bengong aja dia. Hebat, canggih ilmu ini. Begitu nyampe ke depan Nabi Isa minta izin, ya Allah akan saya potong ibunya manjangan ini karena harus makan. Roti tadi nggak ada yang mau ngaku siapa yang makannya. Dipotong oleh Nabi Isa. Kemudian dia minta dengan sahabatnya, kita ngambil 1 paha aja. Tolong dibakar. Dibakar. Makan berdua, itu malah ada sisanya. Jadi masih banyak yang tersisa. Anaknya 2 ekor itu nunggu, Pak. Nunggu maknya lagi mati tadi itu. Begitu kenyang Nabi Isa, sahabatnya kenyang, diperintah itu sahabatnya tolong kumpulkan tulang belulangnya. Kumpulkan lagi. Doa lagi Nabi Isa. Ya Allah, dengan kekuasaanmu tolong hidupkan kembali manjangan ini. Karena ada 2 ekor anaknya lagi nunggu, mau menyusu. Seketika Pak, langsung bangun tuh tulang belulang tadi jadi manjangan lagi. Lari dia terbirit-birit nyamperin anaknya. Karena nunggu tadi Pak, itu ilmu Allah. Subhanallah.
Sahabatnya Nabi Isa nggak bisa ngomong. Ditegur oleh Nabi Isa, siapa yang menghidupkan manjangan? Allah. Berarti Allah kuasa. Betul, yakin. Yang nyolong roti sih. Gak tahu juga. Astagfirullah. Jadi udah sore karena mau berpisah. Kata Nabi Isa, tolong ambilkan batu. Buat apa? Ambilkan saja. Besar kecil yang bisa kau angkat aja. Oh, bangsa 10 kilo, ya kata. Kata Nabi Isa, saya butuh 3. Ambil lagi 2. 1 lagi ambil 3. Doa Nabi Isa. Ya Allah, tolong dengan ilmu dan kekuasaanmu, kudrat iradatmu, jadikan 3 batu ini emas murni. Dipegang tangannya, diusap oleh Nabi Isa 3 batu itu. Seketika Pak menjadi emas semua. Jadi batu kalau berat 10 kilo ya jadi emas 10 kilo. Kalau ini berat 12 kilo ya jadi 12 kilo. 3 batu. Nah itu baru melotot sahabat Nabi Isa. Emas benar. Bukan emas Jawa, emas benar. Kata 3, kata Nabi Isa, kau ambil 1. Udah dijadikan Allah rezeki. Saya juga ngambil 1. Nah yang 1 ini kata sahabatnya buat siapa? Tinggalkan aja kita, tinggalkan. Emas ditinggal dia. Buat siapa? Buat yang nyolong roti. Baru dicolek Nabi Isa, gue yang makan roti. Ngaku setelah ada emas. Subhanallah. Kata Nabi Isa, kalau kau sudah ngaku, ketiga-tiganya ambil. Saya bukan buat emasnya itu. Kejujuran yang diperlukan itu. Jadi bawa, tiga-tiganya bawa rumah. Jadi coba 30 kilo Bapak gambarkan tuh, bawa emas. Udah menghayal aja itu. Beli rumah di tanah, kan begitu. Mobil, kalau ukuran kita sekarang. Tengah malam datang perampok. Perampok 3 orang karena tahu sahabat Nabi Isa punya emas, digerayangin sama perampok. Tapi ini karena sahabat Nabi Isa ini orang dikenal juga sombongnya, dia ngajak musyawarah itu dengan perampok itu. Katanya nggak usah terjadi pertumpahan darah. Saya dan teman-teman semua kita sepakat aja akan kita bagi. Jadi nggak saya makan semuanya emas saya, nanti akan ada bagiannya. Oh alhamdulillah, udah ceritanya nggak jadi pertumpahan darah karena bakal dapat bagian. Nah, mungkin nanti akan dibagi 10 kilo buat bertiga. Udah selesai, tidur dulu, tidur malam. Pagi harus sarapan. Salah seorang perampok disuruh beli makanan sarapan. Nah kalau kayak kita, lu ke pasar dulu lah beli nasi uduk. Bersarapan pagi ya. Yang beli sarapan ini punya sifat serakah. Dia bilang saya makan dulu di pasar dan nanti 3 bungkus nasi buat sahabat yang di rumah. Kalau serakahnya, kalau makanannya saya taruh racun, 3-3 mati. Dan itu emas milik saya. Serakah yang beli makanan, dia makan aja dulu. Habis makanan dia beli racun, habis beli racun ditaruh di makanan. Dia pulang, udah mati lu semua nanti. Habis makan. Yang di rumah yang nunggu teman perampok, 2 perampok dan sahabat Nabi Isa, memang punya sifat serakah semua-muanya. Dia bilang begini, kalau teman itu katanya, teman kita yang lagi beli makanan, dia pulang ke rumah nanti tanpa tahu dia. Begitu membuka pintu dia masuk, langsung pukul kepalanya, dia mati. Ini emas milik kita bertiga. Betul. Lebih banyak penghasilan. Betul. Bunuh. Nah, itu ceritanya tuh Pak. Tunggu temannya bawa nasi ya, pulang. Begitu buka pintu, udah disiapkan. Balok mukul kepala, pingsan, mati. Tinggal 2 perampok dan sahabat Nabi Isa. Sebelum dijual, makan dulu aja. Subhanallah. Makan, udah diisi racun. Akhirnya bertiga mati. 1 pun gak ada yang selamat.
Itu zaman kejadian di zaman Nabi Isa. Serakah membuat binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Diberi waktu barangkali ada yang mau ditanya. Ya langsung aja deh. Karena waktu kita udah. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Saya mau tanya masalah syirik. Syirik. Ya. Ada pertanyaan syirik dan bid'ah. Kalau syirik, misalkan kita berhukum tidak berhukum dengan hukum Allah, itu masuk syirik kan? Kalau kita berhukum tidak selain hukum Allah gitu. Kufur disebutnya, ingkar. Syirik ya. Yang disebut kufur, ingkar. Jadi syirik itu menuhankan yang selain Allah. Kalau yang dimaksud adalah kufur, ingkar. Nah, ya. Sama yang bid'ah. Kalau bid'ah itu artinya perbuatan yang tidak ada di zaman Rasul dan Masalah gini, saya mau tanya, kalau aturan yang selain aturan dari aturan Islam itu termasuk bid'ah nggak gitu? kalau aturan Quran Iya, kalau tidak melaksanakan aturan Al-Quran dan disebut hadis. kufur, ingkar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau kamu tidak menjalankan hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini, kamu kufur, bukan syirik. Ya, kalau kan hukum karena ini kan tidak ada yang berlaku sesuai dengan hukum Al-Quran dan hadis. Iya, karena kita bukan negara Islam, deh. Ini aja masalahnya itu. Kita beragama Islam, diberi hak sesuai dengan undang-undang, tetapi bukan negara Islam. Jadi tidak berdasarkan hukum Islam. Ya. Maksudnya gimana biar? Nah, buat rakyat nggak ada masalah. Iya, pemimpin nanti yang tanggung jawab. Iya, hati-hati jadi pemimpin, makanya hati-hati. Iya, pemimpin itu yang bakal bertanggung jawab di hadapan Allah. Repot kan kalau udah begitu. Hati-hati. Nanti bakal diminta pertanggungjan jawab, itu repot. Repot. Ada lagi yang mau ditanya, Ibu, Adik? Atau mungkin masalah lain? Ya, silakan, nggak apa-apa, langsung aja. Tapi luar tema ya Pak? Ya, nggak apa-apa, silakan. Ada yang titip pertanyaan, karena dia nggak pengajian ke sini, dia jawab saya. Ini Pak, kalau sudah menikah itu, yang harus dia dengar itu omongan suaminya apa omongan orang tuanya? Kebetulan suaminya dan orang tuanya itu lagi ada masalah gitu Pak. Jadinya si suami seperti melarang si istrinya itu untuk silaturahmi ke orang tuanya. Ini ditanyakan seorang perempuan kalau sudah menikah, apa yang harus didengar, suaminya atau orang tuanya. Nah, kalau dalam apa yang harus didengar, ya kedua-duanya harus didengar, ditaati. Yang dapat prioritas, jawab Nabi, suami. Ya. Iya, baru orang tua. Kalau suaminya melarang istrinya silaturahmi ke orang tuanya. Nah, tentu ada sebab. Kalau kepemimpinan suami tadi bertentangan dengan hukum dan aturan agama, boleh untuk disampaikan. Ya, ini nggak benar aturan agama. Tapi ya, ketaatan seorang istri dengan suami itu, kata Nabi, membuka pintu surga. Jadi pernah kejadian di zaman Nabi ini ya, zaman Nabi kita ceritakan sekarang. Iparnya Salman Al-Faris, ipar itu berarti saudara dari istrinya kan. Nah, saudara dari istri Salman ini punya suami pedagang. Satu hari suaminya ini pergi, gitu loh. Nanti jangan pergi dulu ke tempat saudara katanya. Tunggu sampai saya pulang. Nah, begitu suaminya itu berangkat ya, keponakan istrinya ini ngasih tahu berita bahwa orang tuanya sakit parah. Oh, ya nanti saya tengok, tapi saya harus nunggu suami saya dulu karena ada pesannya begitu. Sampai 3 kali datang tuh keponakan ngabarin bapaknya sudah meninggal. Ya, jadi sakit parah sampai dikabarnya ketiga kali meninggal. Istri ini antara nengok orang tuanya ya, dengan takutnya dengan suami tadi, lumpuhnya dengan suami. Ya, begitu suaminya pulang, dosa lupa katanya melarang saya pergi. Orang tua saya meninggal, keponakan 3 kali katanya. Nyampan suruh datang karena bapak pesan nggak boleh keluar kan.
Saya nggak bisa melihat, katanya bapak saya meninggal. Sekarang baru bisa kita lihat sama-sama. Tapi ngogrondong tuh istrinya tadi. Kata suaminya, udah sebelum melihat bapak yang meninggal, kita mampir ke tempat Rasulullah dulu. Nanya apa? Nanya hukum. Nah, nanya hukum. Rasul, ini istri saya begini. Sampai keponakannya ngasih tahu, orang tua sakit nggak sempat ditengok sampai meninggal. Dia merasa berdosa karena ada larangan saya tadi keluar rumah. Begitu. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab begini. Orang tuamu, orang tua yang meninggal tadi ya, orang tua istri, Allah bebaskan siksa kuburnya. Yang harusnya kesiksa, dibebaskan siksa kuburnya karena solehahnya anak dengan suami. Paham nggak maksudnya? Sebab istri tadi dianggap solehah ya, mentaati suami. Nah, solehahmu dengan suami ini ternyata Allah menghapuskan siksa kubur orang tuanya itu. Ya, sampai segitu ya. Itu perbandingan. Yang boleh dilawan suami itu kalau dia mengajak maksiat, musyrik, berbuat musyrik, nah itu boleh dilawan. Ada lagi contoh Asia sama Firaun. Kan Firaun ngajak musyrik, menuhankan dia. Sehingga Asia nggak mau menuhankan itu. Sampai Asia dihukum mati kan oleh Firaun. Dihukum mati, dihujanin paku-paku raksasa. Sampai mati itu Asia. Surga itu istri. Nah, Allah juga menjaga itu, menjaga Asia. Ternyata Asia itu masih seorang gadis dan dia belum pernah ditiduri oleh Firaun, oleh Ramses. Diberitahu bahwa setiap sore menjelang maghrib, setiap Firaun mau masuk ke kamar Asia, Allah perintahkan melalui malaikat supaya Asia keluar dari kamar itu, sebab ada iblis yang akan menyerupai Asia. Jadi Firaun tidur loh, iblis setan tidur itu. Nah, makanya Asia yang benar nggak punya anak karena nggak pernah ditiduri oleh Firaun. Setiap Firaun mau tidur masuk kamar dan Asia ada di kamar itu, Asia diperintahkan malaikat, kau keluar, sebab ada nanti setan bakal menyerupai Asia. Nah, kan repot kalau Asia beneran ada, setan ada kayak Asia, dimiripkan. Begitu ceritanya. Jadi Firaun tidur, nanti cara Allah menjaga orang yang solehah tadi ya. Iya, gimana? Nyambungnya tadi, misalkan seorang suami tidak izin, tidak ridho kalau istrinya menggunakan hijab, itu bagaimana? Itu boleh dibantah karena bertentangan dengan hukum. Iya, kalaupun akhirnya dia tidak pakai jilbab karena perintah suami yang nanggung dosa. Suami yang nanggung dosanya. Repot itu. Istri ikut suami. Hah? Istri ikut suami. Iya, jadi umpamanya istri ini kan dilarang pakai hijab, jilbab. Nah itu kan boleh suami istri menyampaikan larangan bantahan kepada suami itu. Karena ini hukum Islam, aturan boleh. Jadi kalau udah melanggar perintah aturan boleh disampaikan. Gitu. Ngajak musyrik, ngajak maksiat, boleh. Kalaupun karena takut terpaksa ya, nggak pakai, siapa dosa? Nah, yang nanggung dosa suami. Nah, repot Pak. Hukum jilbab kita nggak punya, dosa nanggungin dosa orang nggak pakai jilbab. Repot. Masih ada lagi nggak? Tadi yang soleha istri paham ya. Jadi suami dulu baru orang tua, begitu aja. Nah, jadi wajib ditaati selama suaminya memimpin di jalan yang hak, yang benar. Boleh tidak ditaati kalau suaminya sudah memimpin di jalan yang nggak benar. Ya, ini Allah sudah ngasih contoh. Suami yang nggak benar Firaun sama Asia. Istri yang nggak benar Lut sama bininya. Jadi dicontohkan semua. Anak yang durhaka Nabi Nuh dengan Kan'an. Paman yang durhaka ya Nabi Muhammad.
Kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai sekian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.